Kalau di BPHN, Presiden kan dalam asta-cita beliau menginginkan supaya akses keadilan itu bisa betul-betul dirasakan sampai kepada mereka yang masyarakat paling bawah. Ada yang menginginkan hukuman mati. Saya setuju atau tidak? Setuju. Ya. Karena itu ditujukan supaya orang jera. Tapi kan perlu kita ukur, apa benar itu akan membuat orang jera? Itu hak, orang semua boleh minta. Semua permohonan grasi, kan itu kan hak. Dan yang punya, karena itu hak melekat kepada yang bersangkutan, pasti lewat ke Kementerian Hukum. Sebelum itu kami serahkan kepada Presiden. Apakah kemudian Presiden mau memenuhi permintaan itu? Ya itu haknya Presiden. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program wawancara khusus Media Indonesia. Pada edisi kali ini kita akan membahas terkait perkembangan dan juga pembangunan hukum di Indonesia. Misalnya lebih dari 2 tahun pemerintahan Prabowo ini, kita akan mengulik terkait pembangunan hukum, juga regulasi pemerintah, reformasi regulasinya, dan juga bagaimana tantangan yang dihadapi pemerintah selama kurang lebih 2 tahun ini dalam membangun hukum yang berintegritas dan juga inklusif untuk masyarakat. Nah, untuk membahas berbagai isu tersebut, saat ini kami sudah diterima dengan hormat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, yaitu Bapak Supratman Andi Atas. Apa kabar Pak Menteri? Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Pak Menteri untuk atas waktunya dan menyempatkan waktunya untuk kami. Aku yang terima kasih dong, Pak. Saya nggak perlu kemana-mana. Iya, Pak. Media bisa menyebarkan berita buat Kementerian Hukum dan buat program Direktif Presiden. Iya Pak, kita jadi saling ini ya Pak, mutualisme ya Pak ya. Iya. Gitu. Baik Pak Menteri, mungkin pertama ini saya ingin tahu, ini kan sudah mulai 2 tahun ya Pak ya pemerintahan Prabowo Subianto. Apa saja program prioritas dari Kementerian Hukum Pak yang itu menjadi fokus dan menjadi highlight itu sorotan ya Pak untuk membangun hukum yang lebih berkualitas untuk masyarakat gitu Pak? Di Kementerian Hukum sekarang setidak-tidaknya ada 5 unit kerja satu yang memiliki program prioritas yang memang itu adalah sesungguhnya program prioritas dari Bapak Presiden. Yang pertama, saya ingin bicara tentang bagaimana kemudian reformasi di bidang regulasi yang kita lakukan. Saat ini, karena kan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia itu jumlahnya hampir 400.000. Sejak kita merdeka sampai sekarang itu 400.000. Jadi kalau bilang nyelimet, ya nyelimet. Belum lagi soal ego sektoral di antara kementerian lembaga. Karena dulu kan bekerjanya masing-masing terkait kewenangan-kewenangan. Nah, pemerintah Presiden Prabowo menginstruksikan kepada kami sebagai pembantunya, satu, regulasi itu tidak boleh menghambat. Tidak boleh mempersulit terhadap keinginan warga untuk mendapatkan layanan publik. Tapi problem hukumnya sekarang adalah faktanya sudah ada regulasi yang seperti itu. Karena itu Presiden memerintahkan kepada kami untuk melakukan deregulasi. Bagaimana sedapat mungkin baik substansinya maupun jumlahnya, kuantitinya, itu harus disederhanakan. Sekarang teman-teman di Dirjen Peraturan Perundang-undangan sudah melakukan itu bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk melakukan pemantauan dan peninjauan semua regulasi, satu, tumpang tindih, yang kedua, terlalu sektoral, dan yang paling penting itu adalah itu tadi, melakukan sinkronisasi di antara satu dengan yang lain agar tidak ada lagi peraturan yang satu mengatur hal yang sama. Itu akan membingungkan. Nah, itu sebuah sistem yang menurut saya selama ini kita rasakan bersama itu rumit, betul-betul rumit. Nah, karena itu BPHN lagi melakukan manjau, beberapa undang-undang di sektor tertentu itu sudah selesai. Hasil kajiannya juga kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden.
kemudian kepada kementerian lembaga terkait kami sudah serahkan, itu berjalan bagus. Ini tidak bisa kita harapkan tiba-tiba kita mensulap, BIM salah BIM, jadi semua berubah, nggak bisa. Karena tentu proses perencanaannya harus kita tata ulang. Kecuali ada beberapa yang memang program prioritas Bapak Presiden seperti untuk ketahanan pangan. Dari sekian ratus peraturan perundang-undangan, kan kemarin itu lagi pangkas bersama dengan Pak Mentan ya, dengan pupuk, penyaluran pupuk. Sekarang kan bisa dilihat dari 100 sekian peraturan perundang-undangan yang terkait penyaluran pupuk, sekarang sudah bisa hanya tinggal 3. Sehingga pupuk bisa langsung disalurkan dari PT Pupuk Indonesia langsung ke kelompok tani di desa. Nah, itu bagian dari upaya reformasi hukum kita. Itu akan kita berlakukan, kita akan nyusun hampir semua di peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, kalau di BPHN, Presiden kan dalam astacita beliau menginginkan supaya akses keadilan itu bisa betul-betul dirasakan sampai kepada mereka yang masyarakat paling bawah. Kalau dalam bahasa statistiknya, ya mereka yang ada di desil 1, 2, 3, 4, itu tidak boleh mereka tidak mendapatkan keadilan. Apa wujud konkretnya yang kami terjemahkan, maka kami bentuklah pos bantuan hukum. Sekarang secara kelembagaan, pos bantuan hukum di seluruh Indonesia sudah terbentuk di semua desa dan kelurahan, jumlahnya 83.960. Dan itu bisa dilihat, teman-teman semua seluruh masyarakat Indonesia bisa lihat apakah pos bankum itu bekerja atau tidak. Di dashboard Kementerian Hukum, di website-nya itu bisa dibuka. Pos bankumnya berada di mana, siapa para legalnya, apa kasus yang ditangani, berapa jumlah laporan yang masuk, berapa yang sudah lewat proses mediasi dan berhasil, berapa mediasi yang gagal, berapa perkara yang dirujuk ke pengadilan melalui organisasi bantuan hukum dalam bentuk bantuan hukum gratis yang dibayar oleh negara. Kalau berdasarkan data pos bantuan hukum sekarang, jumlah laporan yang sudah masuk di seluruh pos bankum di seluruh Indonesia itu jumlahnya 215.735 laporan yang ditangani sekarang pos bankum. Itu selama 2 tahun ya Pak? Enggak, ini kan baru dari, kita anggap kemarin itu baru pembentukan. Nah sekarang kalau dia efektifnya dia bekerja ya kira-kira baru sekitar Januari sampai sekarang ya, berarti 8 bulan, dalam waktu 8 bulan nih efektif bekerja. Karena kemarin di tahun lalu itu kita fokus kepada pembentukan kelembagaannya. Nah sekarang anggaplah setahun ya, setahun bekerja, itu 215 kasus. Berapa yang diselesaikan lewat di luar pengadilan? Itu 16.159 kasus. Oke, restoratif justice Besar kan? ya, Pak? Besar juga ya Pak? Besar kan? Kemudian berikutnya ada yang mediasi. Itu yang berhasil kita mediasi dari 215 itu, artinya sepakat nih untuk berdamai, itu 14.330 kasus. Jadi besar sekali. Ada yang tidak berhasil. Itu yang tidak berhasil 1.536 mediasi yang dilakukan di pos bankum tidak berhasil. Dan akhirnya ya satu, ada mungkin yang tidak berhasil itu dalam bentuk dia tidak lanjut ke pengadilan tapi tidak berdamai. Ada juga yang pada akhirnya dia berlanjut ke pengadilan. Nah, yang dirujuk ke advokat oleh pos bankum karena mediasinya gagal, yang dibantu advokat karena harus lanjut ke pengadilan itu 293 kasus. Nah, itu bukti bahwa negara itu hadir, program baik Bapak Presiden yang menginginkan akses keadilan itu bisa dirasakan dan memanfaatkan struktur pemerintahan terkecil kita, yakni desa dan kelurahan itu bisa kita gerakkan bersama. Dan kelebihannya pos bankum ini, Mbak, yang pertama, ini bukan semata-mata keberhasilan kerja sendiri Kementerian Hukum. Kita kolaborasi lintas kementerian. Kita bekerja sama dengan Menteri Desa. Kita bekerja sama dengan Polri. Karena Kapolri punya Babin Kamtipmas, polisi yang ada di setiap desa ada. Kita bekerja sama dengan TNI karena
bukan melibatkan dalam proses. Kenapa ini? Karena memang ada aparat situ untuk bisa membantu proses mediasi itu bisa berjalan. Kemudian kita bekerjasama dengan BNN untuk melakukan rehabilitasi terhadap orang-orang anak-anak kita yang kebetulan terpapar dengan narkotika. Itu mereka punya program Desa Bersinar. Dan yang terakhir itu kita dengan Kejaksaan Agung lewat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen itu kita bekerja sama dengan mereka dengan program Jaga Desa. Nah, tapi apakah hanya 5 ini? Tidak. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Kemudian juga terutama yang terkait dengan kasus-kasus KDRT. Karena itu jumlahnya juga banyak laporan. Dan termasuk 10 kasus yang 215 tadi, yang salah satunya itu adalah KDRT yang terbanyak. Iya, kelompok-kelompok rentan lah ya Pak. Ya, kelompok rentan. Kemudian siapa lagi yang terlibat? Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Itu membantu memfasilitasi kami dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, agar bupati, wali kota, gubernur itu bersama-sama memfasilitasi pembentukan pos bantuan hukumnya. Jadi, pos bantuan hukum ini adalah satu model kolaborasi lintas kementerian yang selama ini Bapak Presiden selalu dengung-dengungkan. Tidak boleh kementerian itu egosektoral dan memikirkan kementeriannya sendiri. Ternyata satu program dan membentuk wadah satu itu bisa menghasilkan kerjaan yang luar biasa besarnya dampaknya. Itu dari BPHN. Kemudian dari administrasi hukum umum. Sekarang kita semester kemarin hampir 9 juta, 8 juta 600 sekian layanan yang diselesaikan oleh teman-teman di AHU. Ya, 8 juta. Itu angkanya 99,9% seluruh permohonan itu diselesaikan di sana. Jadi tapi masih ada 0,1 atau 0,2 yang masih harus menjadi PR dan itu tidak boleh. Saya sudah sampaikan agar pelayanan harus diselesaikan 100%. Masih ada bias, itu harus kita kejar. Nah, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kita lagi membangun sebuah kolaborasi bersama antara seluruh pemangku kepentingan. Ada 35 kementerian lembaga yang terlibat dalam membangun sebuah rencana induk kekayaan intelektual Indonesia 2027 sampai dengan 2027 sampai 2037. 10 tahun ke depan kita rencanakan. Ya, jadi itu kita 10 tahun nih rencana induk. Untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kenapa ini penting? Kekayaan kita, walaupun kita kaya dengan sumber daya alam, tetapi potensi kekayaan intelektual itu luar biasa besarnya. Sekarang dari sektor ekonomi kreatif, di dalamnya itu termasuk dalam hal ini kekayaan intelektual, sekarang sudah bisa menyumbang kurang lebih sekitar 1.175 triliun dari PDB nasional kita. Nah, karena itu ini strategis. Nah, karena itu ini yang kita dorong nih. Jadi masing-masing di Direktorat Jenderal Kementerian Hukum itu ada. Yang ketiga, terkait dengan yang terakhir, BSK, Badan Strategi Kebijakan. Di Kementerian Hukum, tidak ada satupun kebijakan yang sifatnya itu berpengaruh kepada masyarakat yang tidak disertai dengan kajian yang berbasis bukti. Jadi nggak boleh, menteri tiba-tiba mau keluarkan ide, tiba-tiba buat peraturan menteri, nggak ada di Kementerian Hukum. Semua harus didasari dengan kajian lebih awal. Nah, itu dilaksanakan oleh pemikir-pemikir dari Kementerian Hukum yang ada di Badan Strategi Kebijakan. Yang dulunya itu dianggap sebagai buang itu supaya bisa dilempar ke sana kemari lah. Sekarang BSK punya luar biasa perannya dalam melahirkan sebuah kebijakan di Kementerian Hukum. Tetapi yang paling utama, di samping kami memiliki BPSDM ya untuk mempersiapkan SDM Kementerian Hukum bisa lebih baik,
bisa berorientasi kepada pelayanan, peningkatan kapasitas di BPSDM kita punya juga. Tapi Mbak, yang paling luar biasa, Kementerian Hukum punya tanggung jawab layanan publik 470 layanan publik. Oh, lumayan Pak. Yang berhubungan dengan masyarakat. Itu tanda dari adanya program ini ya Pak, yang setiap hari Jumat itu pasti ada solusi ya Pak? Ya, itu lain lagi. Oh, itu lain lagi ya, Pak. Okay. Jadi itu tugas Kementerian Hukum untuk melayani publik. Oke. Yang diberi oleh undang-undang, PP, dan seluruhnya, itu 470 layanan publik yang harus kami layani. Yang luar biasa insya Allah nanti, karena kan Presiden pinginkan supaya digitalisasi jalan. Nah, mulai 1 September insya Allah doakan Kementerian Hukum, seluruh layanan publik di Kementerian Hukum itu sudah digitalisasi. Tidak perlu datang ke Kementerian Hukum untuk mengurus segala sesuatunya. Cukup download aplikasi yang namanya Pasti, semua layanan Kementerian Hukum ada di situ. Itulah yang diinginkan oleh Bapak Presiden agar sistem pemerintahan berbasis digital mulai dari hulu ke hilir itu satu. Jadi tidak perlu face to face dengan orang. Jadi lebih efisien gitu ya Pak? Sangat efisien. Kita menuju saat ini mulai 1 September saya sudah sampaikan, entah itu layanan kepada pemerintahan yang terkait harmonisasi, apalagi yang layanan publik, semua proses awalnya pendaftaran tidak boleh lagi manual menggunakan kertas, karena kita mau ingin layanan digital, semuanya kalau digitalisasi itu kan bisa kelihatan recordnya, jadi transparansinya kelihatan, waktunya sudah ditentukan. Nah itu bagian dari perintah Bapak Presiden kepada kami semua ini sebagai pembantunya. Cara mengimplementasikannya yang kami lakukan itu. Pak. Pak, tadi saya menarik terkait Posbankum ya Pak, itu kayaknya jumlahnya melebihi Kopdes kayaknya Pak ya. Kan Kopdes tuh kayaknya belum di seluruh, tapi kayaknya Posbankum udah bener-bener di 38 provinsi ya Pak itu. Dan saya tapi mau tanya Pak, terkait Posbankum ini kan kita kan di sebulan terakhir ya Pak, ini banyak terjadi kasus main hakim sendiri ya Pak. Ada di Bali, di Sulawesi Tengah, di Jawa Tengah, bahkan terakhir di Jakarta juga ya Pak. Nah ini sebenarnya polanya sama Pak gitu, masyarakat lebih memilih untuk menghukum sendiri di lapangan langsung Pak gitu, ketimbang membawanya ke kantor polisi atau mungkin ke layanan hukum. Nah ini juga pakar-pakar mengatakan bahwa ada kurangnya kepercayaan masyarakat gitu Pak kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Jadi alih-alih dibawa ke kantor polisi, justru ini langsung dihukum sendiri di tempat. Nah kalau Pak Menteri sendiri melihat kasus main hakim sendiri ini dengan Posbankum yang ada, apakah bisa diinternalisasikan gitu supaya ini jangan sampai terjadi lagi gitu Pak, kasus main hakim sendiri ini gitu Pak? Di semua negara yang terkait dengan main hakim sendiri, case by case pasti terjadi. Lihat aja, di semua negara pasti ada case by case. Walaupun akibatnya itu beda-beda. Yang kita saksikan kemarin karena itu nyawa melayang. Tapi bukan itu masalahnya. Entah itu kasusnya ringan atau apapun, akibatnya ringan apalagi sampai meninggal dunia, itu nggak boleh terjadi. Prinsipnya itu, karena kita negara hukum. Tapi satu hal yang perlu kita pastikan bahwa penegakan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan yang paling penting adalah menyangkut soal trust ke lembaga penegak hukum, itu paling penting. Nah karena itu kita mencoba untuk membantu. Dari data yang saya sampaikan tadi, 215.000. Tahu berapa yang kasus pidana yang lari ke Posbankum? 134.000 lebih. Itu penganiayaan. KDRT itu 134.000. Jadi Posbankum ini menjadi alternatif wadah untuk menyelesaikan sesuatu, sehingga tidak semuanya harus diselesaikan lewat pendekatan pidana. Karena tujuannya apa? Kan kita pingin keadilan restoratif seperti marwah dari KUHP maupun KUHP yang kita susun. Nah, karena itu yang paling penting, kenapa mediasi itu menjadi penting? Karena kalau itu mediasi berhasil,
itu bukan hanya menyelesaikan kasusnya, tapi mengembalikan kohesi sosial itu menjadi balik lagi. Jadi tidak sekedar menyelesaikan kasus, tapi konflik komunal dan hubungan antar sesama di lingkungan itu, dia akan balik kembali. Kan emosi ataupun ungkapan ketidakpuasan itu tiap hari ada di kita. Demikian pula halnya di tengah-tengah masyarakat. Tiap hari ada. Tapi yang jarang kita menyiapkan alternatif proses penyelesaiannya. Nah, inilah yang kami bangun lewat Posbankum. Jadi ada satu cara. Itu satu, kasus pidana. Kasus apa lagi? Ada perdata. Yang pada ujungnya juga kadangkala akhirnya lari ke pidana. Sengketa pekarangan. Ya kan? Ada malah kasus di Surabaya. Sudah ditangani oleh APH, sudah ditangani oleh semuanya pemerintah daerah, dan isunya sangat sensitif. Teman-teman boleh nanti tanya apa benar kasusnya. Itu pendirian rumah ibadah salah satu gereja di kota Surabaya. Itu sangat lama dan memakan waktu hampir 2 tahun. Tahu yang selesaikan siapa? Posbankum. Sekarang gerejanya udah bisa berdiri, dipakai beribadah. Karena itu tadi pendekatannya adalah ini soal manusia, apalagi soal hal-hal yang terkait dengan kepercayaan. Kan nggak boleh dipaksa orang, ya kan? Nggak boleh dipaksa. Kita di Indonesia nggak ada yang mayoritas, nggak ada yang minoritas. Semua manusia harus dilindungi. Bahwa masih ada yang terjadi, ya itu fakta. Tapi apa kita tidak mau menyelesaikan itu? Tidak. Salah satu wadah yang kita siapkan, resolusi konfliknya salah satunya adalah Posbankum. Oke, tapi Pak, nah, tapi Pak, artinya kan kita juga masih punya PR untuk mengupayakan bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat ini, Pak, kepada aparat penegak hukum. Kalau misalnya ini masih terus terjadi, maksudnya dalam arti masyarakat tidak percaya dengan APH gitu ya, Pak, artinya kan ini juga jadi masalah nanti di masa depan. Setuju. Ya, Pak. Tapi sekarang hukum formil kita terhadap proses penanganan perkara sekarang kan sudah jauh lebih maju. Di KUHP kita yang baru, potensi APH untuk bermain-main terhadap satu masalah tertentu, itu resikonya besar. Pengawasan masyarakat lewat media sosial, apa sekarang? Apalagi ada istilah no viral, no justice. Jadi itu membuat siapapun akan berintrospeksi, melakukan introspeksi terkait dengan hal tersebut. Jadi sekarang medianya ini sesuatu hal masa di mana disrupsi teknologi ini membuat pengawasan itu jauh lebih cepat, dan yang paling penting sepanjang datanya benar. Saya yakin suatu saat bahwa masih ada masalah, saya setuju, tapi seluruh APH kita, polisi, jaksa, pengadilan, pasti akan semua melakukan upaya yang lebih maksimal dalam rangka menjaga marwah dan kepercayaan agar trust itu muncul lebih awal. Oke, baik. Pak Menteri, saya juga ingin mengajak Pak Menteri, Pak, untuk menyelami kasus korupsi ya, Pak. Ini kan juga bagian dari penegakan hukum anti korupsi. Kita tahu ini selama 1,5 tahun pemerintahan Prabowo sejak dilantiknya kepala daerah baru ya Pak, serentak, ini sudah ada 18 kepala daerah Pak yang terkena OTT KPK, dan juga kita lihat juga di pengadilan di APH juga beberapa ada kasus ya Pak, sama gitu. Ini ada dari masyarakat menilai bahwa ini terjadi karena memang hukum kita ini belum berpihak Pak kepada penegakan anti korupsi ini gitu. Bahkan terakhir ini kemarin MUI Pak gitu ya sempat mengatakan lebih baik hukuman mati saja. Nah, kalau dari Pak Menteri sendiri melihat kondisi hukum pidana kita saat ini ya Pak, apakah memungkinkan gitu Pak untuk menerapkan seperti yang disarankan oleh MUI gitu Pak, vonis mati ini Pak? Di hukum pidana material kita kan hukuman mati masih dikenal. Kan boleh.
Cuman perspektifnya dan caranya sekarang sudah berubah. Kalau sekarang kan hukuman mati boleh dirubah untuk jangka waktu, ada waktunya, lihat perilakunya, dia berubah atau tidak 10 tahun, maka boleh dirubah. Tapi sebenarnya bukan itu. Sehebat apapun kita menyusun sebuah aturan, kalau sistem yang lain itu kita tidak benahi, itu akan tetap terjadi seperti itu. Karena itu, sistem pemerintahan digital lah yang akan paling baik untuk mencegah hal-hal tersebut. Jadi apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden, kalau semua kementerian lembaga, nanti rumah besarnya adalah e-govtech, ya, GovTech namanya, government teknologi, seperti di Kementerian Hukum yang kita bangun sekarang dengan super apps, semua layanan publik yang 470. Sekarang saya tanya, siapa yang berani melakukan yang bermain-main dengan layanan publik kalau sudah digital? Ya. Artinya mau pencegahan. sembunyi apa dengan layanan digital seperti itu? Semua bisa ditarik. Jadi berarti fokus pada pencegahan gitu ya? Buat saya itu jauh lebih baik karena ada caranya. Ada caranya. Yang kedua, begitu layanan publik ini bisa berjalan secara baik, nah program, kenapa saya berani buat program pasti ada solusi di Kementerian Hukum? Karena saya yakin apa yang kami lakukan itu sudah berdampak kepada publik. Kan nggak ada yang ngadu toh bahwa ada pungutan apa-apa di Kementerian Hukum? Iya. Iya, itu kan terbuka ya Pak. Kami Terbuka juga kan seluruh Indonesia live lagi. Kenapa? Karena digitalisasi. Itu saya sengaja buat program itu untuk terus bisa dipantau dan melibatkan masyarakat untuk bisa mengawasi itu. Walaupun saya yakin itu agak riskan, nekat kalau ada yang berani bertransaksi di layanan publik dengan digitalisasi yang kita lakukan. Dan buat apa? Anda semua, seluruh masyarakat pengguna layanan publik di Kementerian Hukum, Anda sudah akan mendapatkan kepastian. Anda mendaftar hari ini, kapan Anda terima produk akhirnya, keputusannya. Ditolak atau diterima. Kalau lengkap semua persyaratannya, pasti diterima. Ditolak, kalau persyaratannya tidak lengkap, pasti ditolak. Kalau ditolak, kalau persyaratannya tidak lengkap, tidak mungkin ada yang berani untuk menerima. Karena terrecord semua. Itu mudah kalau dilakukan pemeriksaan forensik, itu sangat mudah. Apa itu menjadi keinginan saya? Bukan. Ini Presiden Prabowo yang menginstruksikan sistem pemerintahan digital itu harus jalan. Nah, itulah yang kami implementasikan. Oke. Gitu. Artinya hukuman mati tadi, bagaimana menurut Pak Menteri? Apakah memungkinkan atau justru ini harus hati-hati dilakukan atau ada hal-hal yang harus dilihat? Tidak ada satupun yang salah terhadap diskursus menyangkut soal cara kita melihat sebuah cara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Semua benar karena punya logika yang rasional semua. Ada yang menginginkan hukuman mati. Saya setuju atau tidak? Setuju. Ya. Karena itu ditujukan supaya orang jera. Tapi kan perlu kita ukur, apa benar itu akan membuat orang jera? Lebih bagus mana kita berusaha di awal jangan sampai terjadi dibandingkan menghukum setiap saat orang yang melakukan itu. Kan itu perspektif aja. Tapi apakah perlu kita ada aturan, siapa tahu ada yang nekat? Perlu, ya kan? Kalau sistem digitalisasinya sudah bagus, bisa aja ada orang nekat kan? Nah yang nekat ini, ya silahkan. Nah tapi buat saya kan udah lama berkecimpung, menyusun regulasi di Republik ini selama 10 tahun, di DPR, 10 tahun saya jadi Ketua Balek. Sekarang menjelang 2 tahun saya jadi Menteri Hukum, mengurus regulasi hal yang sama. 400.000 regulasi di Indonesia. Apakah regulasi yang kita susun itu tidak baik? Baik. Tapi soal implementasi.
Nah karena itu sekali lagi sistem pemerintahan digital lah yang bisa mencegah kasus-kasus seperti itu untuk tidak terjadi. Jauh lebih bagus mencegah. Saya selalu bilang, kita tidak boleh tidak ada pidana material, dalam hal ini KUHP. Atau tidak boleh tidak ada hukum pidana formil kita, dalam hal ini KUHP. Harus ada untuk mencegah jangan sampai kalau ada yang terjadi. Tapi kalau saya ditanya, saya bahkan menginginkan walaupun ada, jangan sampai hukum pidana material itu bekerja, digunakan. Atau hukum pidana formil kita, kalau perlu ada, tapi tidak digunakan. Karena kasusnya udah nggak ada. Ya kan? Ini kan tataran ideal ya. Nah, tapi sekali lagi regulasi tetap kita butuhkan. Tapi kita perlu arif. Kelemahan kita sebagai sebuah bangsa, satu, kita itu selalu melihat satu masalah terlalu kasuistis. Dan per kejadian, tidak ada kajian yang holistik melihat satu masalah tertentu. Nah karena itulah saya bersyukur hari ini bisa membantu Bapak Presiden. Apapun pikiran beliau, sesuatu yang saya anggap ini sejalan karena saya sudah cukup lama ikut bersama beliau lewat partai ya, 10 tahun saya menjadi anggota DPR, sekarang jadi menteri. Saya tahu alur pikirannya beliau ya, saya laksanakan aja. Saya bisa laksanakan. Baik, Pak Menteri, ini juga berkaitan dengan tadi di awal reformasi hukum ya Pak. Kan kalau Pak Menteri juga pasti mengikuti karena ini juga terjadi di tataran hukum ya Pak, terkait kasus-kasus korupsi yang ini bisa dibilang kriminalisasi ya Pak. Bahkan sampai kemarin itu Bapak Presiden turun tangan ya Pak, memberikan amnesti, abolisi gitu. Ini terjadi ke beberapa pejabat, mantan pejabat gitu ya Pak. Ini kan sebuah hal yang ironi ya Pak, kalau kita melihat hukum kita justru mengkriminalisasi dan Bapak Presiden harus sampai turun tangan gitu ya Pak. Nah kalau dari Pak Menteri sendiri, kalau kita bicara reformasi hukum sebenarnya tolak ukur keberhasilannya apa sih Pak? Dan bagaimana supaya kasus kriminalisasi ini tidak terjadi dan tidak berulang, khususnya ke anak-anak muda yang ingin mengabdi ke pemerintahan gitu ya Pak? Pada akhirnya pasti perspektifnya pasti akan berbeda. Sama kayak seperti penerapan asas praduga tak bersalah. Selalu kita menganggap, wah itu berlaku buat semuanya. Itu berlaku universal. Kalau di APH mana ada asas praduga tak bersalah? Yang berlaku di APH itu asas praduga bersalah. Di kampus dicekokin itu, jadi semuanya... Nah, implementasi asas praduga tak bersalah itu ada di pengadilan. Pengadilan. Makanya orang di pengadilan nggak ada yang diborgol kan? Ada orang diborgol di pengadilan. Nggak ada pasti dalam proses pemeriksaan. Itu perwujudannya. Karena itu kemerdekaan, dia harus mengungkapkan segala. Tapi kalau di tingkat penyidikan, ataupun dia dalam proses penuntutan sebelum masuk ada di ruang persidangan, itu yang berlaku asas praduga bersalah. Ya kan? Nah, jadi soal kriminalisasi tentu tidak boleh itu terjadi. Tapi apakah aparat penegak hukum itu melakukan kriminalisasi atau tidak? Kita harus memperhatikan alat buktinya. Ya kan? Alat buktinya yang paling penting. Karena begitu alat bukti terpenuhi, kita nggak boleh menyatakan kriminalisasi. Apalagi kalau kemudian ternyata putusan pengadilannya menyatakan bersalah. Berbeda lagi case-nya soal presiden memberi abolisi, amnesti, grasi atau rehabilitasi. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi jangan dicampur aduk antara kewenangan APH dengan hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Bapak Presiden. Ya kan? Karena banyak pertimbangan kalau menyangkut soal amnesti, abolisi, grasi,
dan rehabilitasi. Tentu kamarnya beda. Ya, baik, baik. Pak, ini kan juga saya beberapa kali juga meliput sidang ya Pak. Ini saya coba tanya kasus ke Pak Supratman ya. Kebetulan memang ini kan juga terkait kriminalisasi. Pak Nadiem di sini juga ada juga Pak Noel ini meminta untuk hak presiden ya Pak dalam hal arti abolisi dan amnesti. Kalau dari Pak Menteri sendiri Pak melihat permintaan mereka gitu Pak dalam hal ini seperti apa Pak? Nggak ada, itu hak, orang semua boleh minta. Semua permohonan grasi, kan itu kan hak. Dan yang punya, karena itu hak melekat kepada yang bersangkutan, pasti lewat ke Kementerian Hukum. Sebelum itu kami serahkan kepada Presiden. Apakah kemudian Presiden mau memenuhi permintaan itu? Ya itu haknya Presiden. Jadi kalau ada orang yang minta grasi, apalagi grasi, tidak ada satupun permohonan yang saya tidak teruskan ke Presiden. Karena itu hak, tidak boleh. Saya malah salah kalau ada permintaan, kemudian saya tidak teruskan. Itu artinya Menteri Hukumnya yang zolim. Oke. Ya, permohonannya ada Banyak berapa, Pak? sekali. Banyak ya, Pak? Kalau grasi ya, grasi yang paling banyak. Mau semua jenis tindak pidana, itu semua. Dan semua saya teruskan ke Pak Presiden. Tapi hampir sebagian ditolak. Gitu. Khusus untuk tindak pidana juga tidak ya Pak ya? Ya. Untuk tindak pidana korupsi juga ada kan beberapa yang... Ini saya bilang hak semua jenis tindak pidana. Mau korupsi, mau ini, kasus ini, semua saya teruskan ke Bapak Presiden. Berapa banyak narapidana kita yang meminta grasi, amnesti, abolisi. Oke, baik. Baik, Pak Menteri. Ini terkait regulasi tadi ya Pak, ini kan juga berkaitan dengan Kementerian Hukum. Kita tahu sudah belasan tahun ini RUU perampasan aset ya Pak, ini kan tidak pernah masuk prolegnas. Tapi akhirnya di pemerintahan Prabowo ini masuk ya Pak di prolegnas, dan kemarin juga sempat masih ada dialektika di Komisi 3. Tapi kan ini karena ini inisiatif dari DPR ya Pak, apakah pemerintah hanya bisa menunggu Pak? Apakah ada langkah untuk mendorong supaya pembahasan ini lebih cepat atau seperti apa Pak? Apakah ada tantangan tersendiri dari pengesahan RUU perampasan aset ini Pak? Kan kita tahu ya Pak, Presiden kan berkali-kali juga menegaskan pentingnya penekanan anti korupsi gitu kan, berantas koruptor gitu. Pak Wakil Presiden juga Pak Gibran juga berkali-kali juga mendorong untuk supaya ini cepat diselesaikan. Nah, dari Pak Menteri sendiri Pak, Kementerian Hukum gimana Pak mendorong ini di Komisi 3 Pak? Kami selalu mendorong komunikasi dengan Komisi 3 karena kesepakatan kita dengan DPR, pemerintah dan DPD terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. DPR yang meminta untuk menjadi usul inisiatif DPR. Kan sejak pasca reformasi, pasca amandemen Undang-Undang Dasar, bandul kan berubah. Kalau zaman Orde Baru yang paling untuk pembentuk undang-undang itu berada di Presiden. Setelah amandemen, bandulnya beralih. DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Walaupun pemerintah, presiden yang diwakili oleh pembantunya itu wajib mendapatkan persetujuan. Tapi lembaga negara yang bertanggung jawab untuk pembentuk undang-undang itu di state di konstitusi, itu DPR. Jadi kalau DPR menginginkan itu dan bersesuaian dengan apa yang merupakan perintah presiden kepada kami terkait dengan undang-undang perampasan aset, tentu tugas saya untuk selalu komunikasi. Nah, banyak juga yang menyatakan bahwa sekarang teman-teman Komisi 3 kan bekerja, mendengar, karena satu hal yang perlu kita pahami selalu, tadi kan di awal saya sudah bilang, kita boleh membuat regulasi apapun sebaik apapun. Kalau hanya mengandalkan itu tidak akan selesai. Dulu zaman saya di Komisi 3, bahkan saya bilang, sampai kiamat, kalau kita tidak merubah sistem, itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Sistemlah yang harus kita bangun. Dan Presiden sudah memulainya dengan, bahkan dalam beberapa rapat kabinet paripurna,
semua beliau menyatakan, pokoknya harus GovTech, GovTech, GovTech. Ya kan? Sama seperti Bansos tuh kemarin. Kan banyak penerima yang bukan. Nah sekarang dengan digitalisasi, semua orang terdata apa adanya. Jadi tidak mungkin tuh ada terjadi penyelewengan lagi, orang yang tidak berhak terima. Ya kan? Karena semua terintegrasi dalam satu sistem. Nah, saya balik lagi ke Undang-Undang Perampasan Aset. Saya terus berkomunikasi dan saya yakin DPR pasti akan menyelesaikan usul inisiatif itu. Jadi tidak usah kita suuson, karena satu, Presiden sudah berkali-kali menyatakan itu akan meminta kepada saya sebagai Menteri Hukum untuk memonitor terkait dengan perkembangan pembahasan yang ada di DPR. Percayalah. Iya, baik. Ya, kami juga optimis Pak kan, karena kan ini Ya. baru pertama ya Pak masuk prolegnas gitu. Jadi kita juga sangat optimis gitu. Pak, tadi kan juga kemarin saya juga sempat mengikuti pembahasan di DPR ya Pak, di Komisi 3. Ini ada pembahasan mengenai Badan Pengelolaan Perampasan Aset ya Pak. Ini kan ada yang istilahnya menginisiatif supaya Badan Pengelolaan Perampasan Aset ini berada di APH. Ada yang mengatakan supaya nanti KPK punya sendiri, Kejaksaan punya sendiri. Tapi ada juga yang bilang badan pengelolaan ini sebaiknya di luar APH. Kalau dari Pak Menteri sendiri mungkin Pak punya ide, maksudnya bentuknya tuh seperti apa sih Pak yang baik supaya ke depan ini Saya nantinya... belum bisa mengomentari itu karena kan draftnya belum ada. Kan saya pihak yang terlibat nanti dalam pembahasan. Oke. Saya bukan pakar. Baik Pak ya. Iya. Gitu. Jadi prinsipnya yang pertama, buat pemerintah sebaiknya apa yang sudah kita miliki itu tidak perlu menambah lagi beban yang terlalu berat kepada negara. Jadi membentuk badan khusus umpamanya. Tapi ini pribadi saya bukan sebagai Menteri Hukum ya. Nah, di beberapa kayak seperti di Kejaksaan dulu di Kementerian Hukum kan ada tuh rubasan. Sejak saya Menteri Hukum kan saya serahkan ke Kejaksaan, Menteri Hukum dan HAM. Karena saya pingin itu lebih bagus dikelola oleh satu. Masa Kementerian Hukum tidak ada kaitannya dengan lembaga peradilan, proses penuntutan, kami nyimpan barang bukti. Udah saya serahin ke Kejaksaan. Walaupun teman-teman dulu di pemasyarakatan mungkin ada yang sampai hari ini bilang Menteri Hukum itu menyerahkan kewenangan kepada lembaga lain. Tapi itu nggak apa-apa buat negara. Supaya efektif toh. Supaya efektif ini pemerintahan, nggak terlalu berbelit-belit. Nah, itu pilihan-pilihan aja. Baik, Pak, kan kalau kita bicara perampasan aset ini kan tujuan utamanya kan untuk supaya memulihkan keuangan negara ya Pak, dan juga khususnya juga memiskinkan koruptor ya Pak. Tapi kan juga ini ada ketakutan nantinya RUU ini bisa saja melanggar hak asasi gitu ya Pak, dan ditakutkan juga jadi alat bancakan untuk APH gitu Pak. Nah, dari Kementerian Hukum Pak bagaimana? Pasti kan dilibatkan ya Pak dalam pembahasan. Apakah hal-hal seperti ini juga difikirkan Pak supaya nanti tidak terjadi kriminalisasi lagi di dalam RUU ini gitu ya Pak? Akhirnya kita Pak? muter lagi ya. Iya. Jadi kerjaan kita ini muter, akhirnya nggak jelas apa yang harus Iya, karena RUU ini ya Pak. Itulah kenapa selalu Iya. saya bilang yang kita perlu bangun itu sistem. Nggak boleh parsial. Kalau melihat segala sesuatunya parsial dan per kasus, Republik ini hanya akan muter dari hari ke hari soal itu dan tidak akan pernah selesai. Pentingnya RUU perampasan aset di antara semua yang akan dicapai adalah aset recovery. Tidak ada gunanya menghukum orang kalau kemudian kerugian negara itu nggak pulih. Yang lain itu boleh jadi tambahan. Tapi ini yang lebih penting, selamatkan dulu ini aset recovery. Yang kedua, kalau sistem pemerintahan kita nanti lama-kelamaan dengan digitalisasi, demokratisasi, kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan pemanfaatan undang-undang tersebut
untuk melakukan tindakan yang tidak bersesuaian dengan kepentingan pemerintah yang lagi berkuasa, itu akan terhindarkan kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Ya kan? Jadi sistem yang harus dibangun. Oke, baik Pak. Pak, terakhir Pak, ini kan kita sudah masuk di bulan kemerdekaan ya Pak, dan beberapa hari ke depan kita juga akan masuk ke 81 tahun. Mau minta pandangan dari Pak Menteri, apa sih Pak yang menjadi harapan Pak Menteri untuk pembangunan hukum kita di 81 tahun? Kita kan sudah sangat dewasa ya Pak, dan berharap juga hukum kita juga bisa dewasa. Dari Pak Menteri seperti apa Pak? Pokoknya cita-cita kita, cita-cita pendiri Republik, cita-cita semua bangsa Indonesia ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ujung-ujungnya kalau diperas tujuan salah satunya itu ada di sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Cita-cita hukum kita juga akan ke situ. Adil dalam bidang ekonomi, adil di bidang hukum, dan semuanya. Itulah yang kita perjuangkan. Indonesia emas itu ke situ. Tahun 2045 mudah-mudahan dengan 81 kita merdeka, dengan kepemimpinan Bapak Presiden yang sekarang menjadi nahoda bagi Republik ini, akan mengantarkan kita ke jalan tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri untuk waktu dan juga penjelasan dan juga keterbukaannya kepada media Indonesia. Semoga penjelasan yang Bapak jelaskan tadi bisa menambah pengetahuan ya Pak untuk masyarakat terkait kondisi hukum terkini. Baik. Terima kasih banyak Terima Pak Menteri, kasih. sehat-sehat, selamat menjalankan tugas kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian pemirsa wawancara khusus bersama Menteri Hukum Republik Indonesia. Sampai jumpa di wawancara khusus lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.